Oke, mari kita langsung bedah materinya. Hampir seabad yang lalu, Mayor Jenderal Smedley Butler pernah bilang terang-terangan kalau perang itu adalah sebuah raket, alias bisnis kotor, di mana segelintir orang meraup untung luar biasa besar dari penderitaan banyak orang. Nah, di briefing eksekutif kita kali ini, kita nggak cuma bakal bahas sejarah atau taktik militer, kita bakal bongkar habis-habisan mesin finansial modern di balik konflik bersenjata. Buat Anda para pembuat kebijakan dan akademisi, memahami arus modal di balik moncong senjata ini adalah kunci mutlak untuk benar-benar mengerti dinamika keamanan global hari ini. Untuk agenda kita hari ini, kita punya 6 poin utama. Pertama, realitas data ekonomi pertahanan. Kedua, konsep kompleks militer industri. Ketiga, mekanisme insentif ekonomi konflik. Keempat, pergeseran tren keamanan global. Kelima, risiko stabilitas jangka panjang. Dan terakhir, rekomendasi aksi dan reformasinya. Yuk kita mulai. Bagian 1. Realitas data ekonomi pertahanan dan seberapa masif sebenarnya skala pasar senjata global ini. Coba Anda perhatikan angka ini, 2,718 triliun dolar Amerika. Ini bukan sekedar tebakan, ini adalah rekor nyata di tahun 2024. Data dari SIPRI ini menunjukkan lompatan sebesar 9,4%. Asal tahu saja, ini adalah kenaikan tahunan paling tajam sejak berakhirnya Perang Dingin. Kalau kita bagi angka raksasa ini ke seluruh manusia di bumi, beban militer globalnya mencapai sekitar $334 per orang. Itu adalah beban per kapita tertinggi sejak tahun 1990. Skalanya benar-benar mencengangkan, bukan? Lalu dari angka raksasa tadi, siapa sih yang panen besar? Nah, lihat grafik ini. Pendapatan 100 produsen senjata terbesar di dunia itu menembus $679 miliar. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, separuh dari angka itu, tepatnya $334 miliar, cuma disedot oleh 5 perusahaan Amerika. Ya, hanya 5, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, dan General Dynamics. Konsentrasinya benar-benar tajam. Lanjut ke bagian 2. Konsep kompleks militer industri. Ini adalah fondasi teoretis dari ekonomi perang. Realitas data tadi sangat pas dengan apa yang dibongkar oleh Smedley Butler tentang bagaimana perusahaan meraup untung dari konflik. Dan pada tahun 1961, Presiden Amerika Serikat saat itu Dwight D. Eisenhower memberikan peringatan keras soal ini. Dia menyebutnya kompleks militer industri. Sederhananya, ini adalah sebuah siklus saling menguntungkan antara lobi industri, kontrak pemerintah, dan militer yang pada akhirnya membuat eskalasi konflik terus dipelihara demi cuan. Kekhawatiran utama Eisenhower waktu itu adalah munculnya apa yang disebut negara garnison atau garrison state. Maksudnya begini, ini adalah kondisi ketika sebuah negara jadi terlalu fokus ke militer. Anggaran disedot habis-habisan untuk belanja senjata, sampai-sampai keamanan negara cuma diukur dari seberapa canggih senjata yang mereka punya. Sementara itu, program kesejahteraan dan kebutuhan warga sipil malah dinomorduakan. Jelas, ini ancaman serius buat keseimbangan masyarakat yang demokratis. Seringnya kan kita mikir kalau perang itu sekedar perseteruan ideologi atau diplomasi yang gagal. Tapi para pakar membuktikan realitas yang beda banget. Beda dengan zaman Butler dulu, di mana tentara negara yang sepenuhnya terjun ke medan tempur, perang modern sekarang sangat digerakkan oleh kontraktor militer swasta dan rantai pasok senjata raksasa. Artinya apa? Selama ada investasi miliaran dolar yang dipertaruhkan, konflik bersenjata akan terus dilanggengkan secara struktural oleh rantai pasok global ini. Masuk ke bagian 3. Mekanisme insentif ekonomi konflik. Gimana sih mesin penggerak permintaan pasar ini bekerja? Sebenarnya, ada 3 mekanisme utama yang bikin para politisi mikir 2 kali kalau memotong anggaran pertahanan. Pertama, lobi politik yang supermasif. Kedua, strategi pemasaran senjata yang pakai stempel sakti teruji di medan tempur. Dan ketiga, menciptakan ketergantungan ekonomi. Jadi, pabrik senjata sengaja dibangun untuk menyerap tenaga kerja lokal. Tujuannya, biar politisi nggak berani mengutak-atik anggarannya karena takut warganya kehilangan pekerjaan. Cerdik banget kan? Biar Anda kebayang seberapa gila kekuatan lobby ini, lihat angka $139 juta ini. Di tahun 2023 saja, industri pertahanan Amerika menghabiskan dana sebesar ini murni untuk aktivitas lobby. Kalau kita hitung harian, itu setara dengan $381.000 setiap hari, yang dipakai buat memastikan para mantan pejabat pemerintah menjaga aliran kontrak militer tetap aman. Ini literally investasi harian buat mempertahankan status quo. Nah, yang bikin merinding adalah industri ini punya insentif raksasa untuk bikin konflik terus awet. Apalagi sekarang, perusahaan teknologi dan drone sudah merombak total model bisnis pertahanan global. Mereka pakai zona konflik aktif seperti Ukraina dan Gaza sebagai etalase nyata.
Begitu inovasi drone, misil S-400, atau bom termobarik ini dipakai dan dapat stempel teruji di medan tempur, boom, permintaan ekspor langsung melonjak. Ini adalah bentuk promosi berdarah yang luar biasa menguntungkan di era modern. Kita sampai di bagian 4, pergeseran tren keamanan global, tentang dominasi pasar dan pergeseran aliansi. Dari kacamata pakar hubungan internasional, data SIPRI terbaru ini menunjukkan pergeseran ekstrim. Dalam periode 2020 sampai 2024, pangsa pasar ekspor senjata Amerika Serikat melesat naik 21% dan sekarang menguasai 43% pasar global, menyebar ke 107 negara. Di sisi lain, lihat Rusia. Ekspor mereka malah terjun bebas, anjlok 64%. Kenapa? Karena mereka dihantam sanksi berat dan pabrik mereka harus fokus menyuplai senjata untuk perang mereka sendiri yang berlarut-larut di Ukraina. Matriks dari LAB45 ini memperlihatkan satu realitas baru. Tren yang terjadi sekarang adalah pemisahan atau decoupling rantai pasok global. Belanja senjata canggih saat ini nggak lagi didasarkan pada hitung-hitungan ekonomi murni. Keputusan itu kini sangat disetir oleh blok politik dan aliansi, terutama karena efek rivalitas Amerika-Tiongkok dan imbas perang di Eropa Timur. Singkatnya, negara-negara sekarang belanja senjata berdasarkan siapa kawan dan siapa lawan politik mereka. Bagian 5. Resiko stabilitas jangka panjang. Ini menyoroti bahaya makroekonomi dari ketergantungan pada ekonomi perang. Jadi, inti dari risiko ekonominya adalah ini. Punya militer yang kuat itu memang krusial, tapi kalau stabilitas makroekonomi, lapangan kerja, dan laba korporasi raksasa malah disandarkan pada terjadinya konflik bersenjata, itu adalah bom waktu yang sangat fatal secara struktural. Keuntungan dari satu perang akhirnya cuma dipakai untuk melobi dan mendanai konflik berikutnya. Memutus siklus laba berdarah ini benar-benar jadi tantangan terbesar untuk keamanan global abad 21. Bagian terakhir, bagian 6. Rekomendasi, aksi, dan reformasi. Kita harus melangkah jauh, melampaui diplomasi tradisional. Seruan diplomatik untuk damai? Itu bagus, tapi sayangnya terbukti nggak cukup buat ngelawan lobi ratusan juta dolar. Kita butuh langkah yang konkret. Pertama, terapkan kontrol ekspor senjata yang sangat ketat. Kedua, transparansi anggaran. Negara wajib transparan dalam setiap kontrak pertahanan biar kebijakan nggak disetir lobi industri. Dan ketiga, sanksi tegas buat korporasi yang sengaja memicu konflik demi cuan. Intinya mesin perang nggak akan pernah berhenti kalau urat nadi keuangannya nggak kita potong. Sebagai penutup sesi briefing kita hari ini, saya ingin mengajak Anda, para akademisi dan pembuat kebijakan, untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Coba kita evaluasi lagi arah dana kita. Apakah belanja senjata yang tiada henti demi mencari keamanan ini secara tidak sadar justru menjadi bensin yang terus membakar ketidakstabilan global yang selama ini mati-matian ingin kita cegah? Memahami bisnis dari perang itu sendiri adalah langkah pertama yang absolut kalau kita benar-benar ingin merancang perdamaian yang permanen. Terima kasih sudah bergabung dan membedah materi ini bersama saya.